Kehadiran Yesus di tengah orang banyak menggambarkan kerahiman Allah. Yesus selalu siap sedia menyembuhkan penyakit, baik itu secara fisik, spiritual, dan perasaan kita. Yesus selalu menyalurkan dan membagikan harta rahmat surgawi bagi mereka yang percaya dan memohon dengan rendah hati. Cukup dengan cara yang sederhana, yaitu memohon dengan rendah hati dan kesungguhan hati. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 12 Januari, pekan biasa yang pertama. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menaruh belas kasih dalam setiap langkah hidup kami. Bukalah hati kami agar kami berpegang teguh pada sabda belas kasih Yesus Kristus Putramu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Engkau mau? Engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergelaklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit orang kusta itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kisah sabda Tuhan hari ini, dengan penuh keyakinan orang kusta itu datang di hadapan Yesus dan memohon, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Tergerak oleh belas kasihan, Yesus menanggapi permohonan orang kusta seraya mengulurkan tangan dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus menyembuhkan orang kusta itu secara total, yaitu secara jasmani, sembuh secara sosial, dan secara psikologis. Orang kusta itu dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarganya. Yesus meyakinkan orang kusta dengan mengucapkan, "Jadilah engkau tahir." Maka sembuhlah orang kusta itu. Lalu Yesus memberikan pesan kepada
orang kusta itu agar ia memperlihatkan kepada imam dan juga memberikan persembahan sesuai dengan apa yang menjadi tradisi dalam hidup dan masyarakatnya. Kehadiran Yesus di tengah orang banyak menggambarkan kerahiman Allah. Yesus selalu siap sedia menyembuhkan penyakit, baik itu secara fisik, spiritual, dan perasaan kita. Yesus selalu menyalurkan dan membagikan harta rahmat surgawi bagi mereka yang percaya dan memohon dengan rendah hati. Cukup dengan cara yang sederhana, yaitu memohon dengan rendah hati dan kesungguhan hati. Kerahimannya selalu tergerak oleh belas kasih. Datang dan mendekatlah selalu kepada Yesus yang Maharami itu. Tentunya kita yakin dan percaya, maka akan disembuhkan, akan diselamatkan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita sungguh menyadari akan belas kasih Tuhan dalam hidup kita, asalkan kita terbuka hatinya untuk selalu datang kepadanya, memohon kepadanya. Dan Yesus akan mengatakan kepada kita yang datang kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ya Tuhan, semoga karena belas kasih-Mu, kami Engkau sembuhkan dalam segala sakit penyakit kami, dan Engkau selamatkan agar kami selalu siap setia untuk mengikuti Engkau dalam karya pelayanan di dunia ini. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita ketakutan. Tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita kesunyian. Tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita bagai buta.
Tanpa Yesus tersesatlah kita. Dengan Yesus cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.